Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, pernahkah ada jemaat atau orang lain bertanya kepada kita, kalau pastor adalah seorang yang punya superpower, mau punya superpower apa? Mungkin saudara jawab, oh saya kepingin bisa terbang, atau mungkin saya kepingin super kuat. Mungkin juga mau punya kekuatan untuk mengontrol orang banyak, karena pekerjaan kita atau pelayanan kita di gereja seperti itu. Supaya semua orang setuju dan melakukan apa yang saya mau lakukan untuk gereja ini. Banyak mungkin hal-hal lain yang kita kehendaki atau kita maui. Ketika saya ditanyakan mau punya superpower apa, mungkin saya mau menjawab, kalau bisa, saya kepingin merubah satu hari bukan 24 jam, tetapi 48 jam. Karena apa? Karena kurang waktu. Ada begitu banyak hal yang harus dikerjakan, tetapi waktunya terlalu sedikit atau terlalu kurang. Atau, bolehkah saya seperti 20 tahun yang lalu misalnya, ketika saya masih kuat. Saya sadar kalau saya begitu terbatas, dan saya mau lebih banyak waktu. Saya kepengen lebih muda. Saya nggak bisa, karena saya terbatas. Saya mau waktu yang lebih, saya mau kekuatan yang lebih ketika kekuatan saya menjadi lebih terbatas seiring dengan waktu. Saya perlu hikmat yang lebih, karena mungkin saya kurang waktu untuk belajar. Saya perlu jadi tidak terbatas atau maha kuasa. Dan ternyata saya baru sadar, kalau saya sebetulnya kepingin menjadi seperti Allah. Seringkali kita pastor seharusnya mendorong jemaat untuk tidak menjadi Allah, malah berpikir demikian kalau kita kepingin menjadi Allah. Saya tidak lepas dari kenyataan bahwa saya sering frustrasi dengan keterbatasan saya, apa yang saya miliki, yang Allah sebetulnya anugerahkan kepada saya. Saya sering bekerja lebih daripada batas yang sudah ditetapkan oleh Allah, misalnya. Misalnya kerja sampai kelelahan atau kerja sampai keluarga ditinggalkan. Saya akui hal itu dan saya harus membayar dengan harga yang sangat mahal dengan menolak bahwa sebenarnya saya itu adalah orang-orang yang terbatas. Dan dalam pelayanan kita, seringkali kita menulis sebuah tulisan atau deskripsi dari pekerjaan yang melebihi batasan kita sebagai manusia. Kita berharap diri kita melakukan itu dan juga orang lain mungkin yang akan menjadi asisten kita atau bekerja untuk kita misalnya. Seringkali kita mengharapkan orang atau jemaat bekerja lebih dari batasnya semata-mata untuk kesuksesan pelayanan. Dengan bahasa yang sangat-sangat rohani. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita adalah orang-orang para pemimpin Kristen, ini ciri-ciri kita bahwa kita tidak tahu semuanya, kita tidak dapat melakukan semuanya, kita tidak matang di dalam segala hal, dan tidak memiliki energi yang lebih daripada orang lain. Kita bukan seorang yang punya segala kekuatan, segala karunia rohani, pengalaman, tetapi kita adalah orang-orang yang lemah dan rentan dan terbatas. Disinilah berita Injil memberikan kepada kita sebuah kelegaan, tetesan air sejuk di tengah-tengah gurun. Karena Injil mendorong kita untuk tidak takut, tidak khawatir akan keterbatasan kita. Karena Allah tidak mengutus kita sendirian, tetapi ketika Dia mengutus kita, Dia pergi bersama dengan kita. Kita tidak perlu undur atau frustrasi atas kelemahan kita, tetapi dalam kelemahan kita, Allah bekerja di dalam anugerahnya. Kita tidak perlu menyembunyikan ketidakmatangan kita, karena Allah itu sanggup bekerja melalui ketidakmatangan kita demi kemuliaannya, untuk kemuliaannya. Keterbatasan dan kelemahan kita bukanlah cara di mana Allah tidak dapat melakukan apa yang dikehendakinya, tetapi Dia sanggup justru melakukan apa yang di luar keterbatasan dan kelemahan kita. Tetapi justru ketika kita tidak mengakuinya, seringkali membuat Allah tidak bekerja melalui kita. Ada 4 bagian mungkin yang ingin saya sarankan di mana kita terbatas dan Allah telah memberikan keterbatasan itu kepada kita supaya kita diingatkan untuk menggantungkan diri kepadanya. Kita terbatas pertama-tama di dalam karunia, Secara tidak langsung
Rasul Paulus pernah memberikan pengajaran mengenai karunia, baik itu mungkin di Efesus 4 atau di 1 Korintus 12, dan gambaran yang diajukan oleh Paulus ialah sebuah pengertian bahwa karunia-karunia ini diberikan kepada kita bukan tidak terbatas, tetapi terbatas. Ketika Paulus memakai gambaran mengenai tubuh manusia, ini adalah tubuh yang terbatas. Mata hanya untuk melihat karena tidak memiliki kemampuan untuk mengambil sesuatu contohnya. Tujuan dari desain mata ini adalah untuk menentukan keterbatasannya. Hal yang sama juga mengenai semua karunia yang telah diberikan kepada semua anggota tubuh Kristus. Pastinya kepada setiap pemimpin-pemimpin gereja dan pemimpin organisasi Kristen. Tidak ada satupun pemimpin yang dapat melakukan semuanya. Tidak ada. Tidak ada satupun pemimpin yang dapat mengerjakan pekerjaannya sendirian. Dan sangat berbahaya bagi para pemimpin yang sangat dominan, karena karunia dari orang lain di gereja pada akhirnya tidak memiliki ruangan untuk dapat diekspresikan. Dia harus memberikan ruangan, si pemimpin ini harus memberikan ruangan kepada orang lain untuk mengekspresikan karunia di dalam komunitas yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Dan gereja bukan menjadi tempat di mana seorang yang punya karunia yang begitu banyak sehingga tidak memberikan ruangan pada akhirnya bagi orang lain untuk mengekspresikan karunianya. Dia harus memberikan tempat bagi orang lain yang punya karunia yang beda dari dirinya sendiri, dan itu diekspresikan atau dapat diekspresikan di dalam konteks tersebut. Pelayanan pada akhirnya harus dilakukan di dalam kerendah hatian, saling menghormati, saling mengisi di dalam komunitas, karena karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita itu terbatas. Hanya karena anugerah Tuhan, maka saya dapat menjadi pemimpin yang memberikan pengaruh. Setiap hari misalnya saya bangun pagi atau melayani, berdasarkan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada saya. Dan saya bekerja di dalam sebuah komunitas dengan orang-orang yang memiliki karunia yang tidak saya miliki. Kita adalah orang-orang yang sangat bodoh kalau misalnya kita mendominasi pelayanan yang ada di dalam gereja, mendominasi diskusi, dan mengambil setiap keputusan setiap minggunya. Tidak ada satu pemimpin yang diberikan semua karunia. Setiap pemimpin harus sadar bahwa Tuhan mengaruniakan karunia yang terbatas kepada setiap orang, dan tanggung jawab yang menjadi bagian dari karunia itu untuk mendorong dan menjaga kehidupan rohani di dalam komunitas yang berbuah. Sebuah komunitas yang mengakui bahwa secara rendah hati bahwa karunia Tuhan atas tiap-tiap orang itu terbatas, akan menciptakan sebuah komunitas yang saling menghormati, saling menghargai, dan bersuka cita di dalam bekerja sama dan melayani Tuhan. Yang kedua, kita terbatas di dalam waktu. Waktu sudah diberikan kepada kita bersama-sama ya. Kita tidak memiliki hak untuk menambah atau mengurangi, dan kita tidak memiliki juga kemampuan untuk melarikan diri dari waktu. Struktur waktu yang membentuk keberadaan semua makhluk ciptaan itu muncul sebetulnya sejak awal penciptaan di Kejadian 1. Dalam salah satu yang Allah lakukan, yang pertama dan paling utama ialah pencipta, bahwa Allah itu menciptakan struktur 7 hari bersama dengan struktur istirahat atau sabat pada hari yang ke-7. Sebagai seorang pemimpin, kita tidak dapat mengabaikan batasan-batasan yang ditetapkan kepada kita oleh Allah dengan berpikir bahwa kita dapat mempertahankan kesehatan rohani, hubungan, serta kehidupan pelayanan jangka panjang dengan efektif tanpa beristirahat. Sangat tidak mungkin. Oleh karena itu cukup jelas bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan 36 jam dalam sehari, dan kita tidak akan pernah mendapatkan 9 hari di dalam seminggu, itu jelas. Dan kita akan selalu membutuhkan istirahat sabat. Tidak peduli seberapa dewasa rohani kita atau berapa banyak mungkin asisten kita yang ada di dalam pelayanan kita. Setiap batasan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita, itu telah ditetapkan karena Tuhan tahu siapa yang diciptakannya. Dia tahu kita. Dia tahu bagaimana kita dirancang untuk hidup dan dalam kasih, tidak menuntut lebih dari apa yang kita mampu lakukan. Batasan ini tidak hanya mengungkapkan hikmat Tuhan, tetapi juga mengungkapkan kasih-Nya kepada kita.
Batasan itu bukanlah sebuah batasan yang seperti penjara, tetapi itu adalah anugerah. Anda tidak dapat membiarkan komunitas yang kita pimpin, kita menugaskan lebih daripada pekerjaan yang seorang dapat emban, yang dapat dilakukan dalam waktu yang telah diberikan kepadanya. Kita nggak bisa melakukan hal tersebut. Kita dapat meminta seseorang untuk bekerja atau melayani hari demi hari. Kita tidak bisa melakukannya tanpa sahabat yang berkala. Komunitas kepemimpinan yang sehat secara rohani akan mempertimbangkan batasan waktu yang telah ditetapkan Tuhan bagi ciptaannya sejak awal. Komunitas kepemimpinan yang sehat secara rohani selalu melakukan pekerjaannya, pelayanannya dengan mempertimbangkan batasan waktu yang telah ditetapkan Tuhan kepada manusia. Yang ketiga, kita terbatas di dalam kekuatan kita. Sejak awal tadi, saya katakan bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang tidak terbatas. Mampu menghidupi diri sendiri, mampu mencukupi diri sendiri, dan mampu memperbarui diri sendiri. Tidak ada, saudara-saudara. Dan kita semua adalah sekumpulan manusia dengan energi yang terbatas, kekuatan yang terbatas, yang disertai dengan segala kelemahan dan disatukan bersama-sama di dalam sebuah komunitas hanya karena kasih karunia ilahi. Jadi komunitas kepemimpinan yang sehat secara rohani, yang rindu menghasilkan buah pelayanan jangka panjang, menyadari bahwa setiap pemimpin diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah dualitas, boleh dikatakan. Kita bukanlah komunitas yang tidak berwujud, bukan hanya sekedar jiwa, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan dibentuk oleh fakta bahwa kita bersifat rohani dan jasmani. Saat saya mendengarkan misalnya percakapan di gereja antara jemaat dan komunitas para pelayan, saya banyak mendengar tentang kesehatan rohani, tetapi sedikit tentang kesehatan jasmani. Berdasarkan rencana Tuhan, kita memiliki energi yang terbatas, dan ketika kita tidak memelihara tubuh fisik kita, maka kita sedang menguras diri kita sendiri, dan secara natur kita adalah orang-orang yang sangat terbatas yang memerlukan istirahat. Kesehatan fisik harus menjadi bagian dari percakapan dan tanggung jawab kita bersama sebagai bagian daripada komunitas pelayan. Sama seperti kita peduli terhadap kesehatan rohani satu sama lain, kita juga harus peduli dan menjaga kesehatan fisik satu sama lain. Dan ini seharusnya tidak menjadi topik yang tabu atau yang tidak pernah dibicarakan. Hal ini tidak boleh dianggap mengganggu. Tetapi para pemimpin tidak boleh bersikap menolak atau defensif terhadap masalah ini ketika masalah ini dibahas. Ini adalah salah satu cara kita dipanggil untuk mengasihi dan menggembalakan. Disinilah kata-kata Rasul Paulus di 1 Korintus 9 yang sangat menarik sekali. Karena sebagai bagian dari panggilan Injilnya, dia mengendalikan tubuhnya, dia katakan. Ayat 24-27. Dan mungkin berpikir bahwa dengan mengendalikan untuk apa? Jawabannya ialah mengendalikan demi penyebaran Injil. Apa yang Paulus katakan, bahwa sampai Tuhan datang kembali, kita akan memiliki hasrat yang terus berbenturan dengan hati kita, dengan keinginan kita, mungkin kerinduan kita, mungkin untuk melayani contohnya. Kerinduan kita untuk menginvestasikan tenaga di dalam pelayanan Injil. Kerinduan saya untuk mungkin tidak terlalu peduli atau kepingin santai mungkin di dalam pelayanan atau di dalam waktu weekend. Itu seringkali berbenturan dengan apa yang seharusnya kita lakukan dengan menjaga kesehatan kita. Kita perlu bangun tiap pagi, kita terus melakukan pertempuran rohani setiap hari, tetapi ingat kita juga harus menjaga kesehatan jasmani kita. Nah, untuk menyelesaikan perlombaan, dan tidak didiskualifikasi pada akhirnya, kita semua harus mengatakan tidak kepada keinginan-keinginan tubuh kita seringkali. Dan mencoba untuk menjalankan perlombaan pelayanan dan kepemimpinan yang telah menjadi panggilan kita. Mengedepankan bukan hanya kesehatan rohani, tetapi kesehatan tubuh kita. Dan itu tidak dimulai dengan hanya sekedar diet dan olahraga, tetapi mencari tahu berhala-berhala apa saja yang ada di dalam hati kita yang mengganggu disiplin kita, dan apa saja yang dimungkinkan oleh kasih karunia Allah. Perhatikan, memelihara tubuh fisik kita bukanlah tambahan bagi panggilan pelayanan Injil kita. Itu adalah bagian yang penting di dalam pelayanan Injil.
Komunitas kepemimpinan yang sehat secara rohani tidak hanya peduli kepada kesehatan rohani para pemimpinnya, tetapi juga kesejahteraan atau kesehatan fisik dari mereka. Yang keempat, kita juga terbatas di dalam kematangan. Kita harus jujur, saudara-saudara. Kita terbatas di dalam kematangan rohani. Setiap anggota komunitas yang melayani di dalam gereja atau di dalam organisasi Kristen perlu mengambil asumsi bahwa setiap orang yang ada di dalam komunitas itu terbatas di dalam kematangan. Yang saya maksud dengan ini ialah bahwa setiap pemimpin adalah orang yang sedang di dalam proses sanctification atau pengudusan dirinya sendiri. Tidak peduli sudah berapa lama dia berada di dalam pelayanan atau di dalam kelompok pelayanan, tidak peduli seberapa skillfulnya orang tersebut, tidak peduli seberapa matangnya secara teologis, kita semua membutuhkan penggembalaan rohani di waktu yang akan datang. Kita semua memiliki blind spot dan kita semua memiliki area yang sangat rentan terhadap godaan dari setan. Dan kita masing-masing memiliki kelemahan karakter-karakter kita. Kita semua masih membutuhkan kuasa Injil yang menyelamatkan, menegur, dan mengubah kita, saudara-saudara. Jadi, komunitas kepemimpinan rohani atau pelayanan rohani tidak boleh membuat asumsi tentang para pemimpinnya yang menghalangi mereka untuk memiliki perhatian Injil bagi satu sama lain dengan percakapan komunitas yang jujur dan terbuka. Komunitas kepemimpinan perlu berkomitmen untuk menggembalakan setiap anggota komunitas tersebut, saling mendorong satu dengan yang lain, dan kita tidak dapat membiarkan anggota manapun hidup di dalam isolasi dan keterpisahan secara rohani maupun jasmani. Tuhan telah memanggil kita bukan hanya untuk pekerjaan eksternal pelayanan Injil, tetapi juga untuk memimpin satu sama lain. Jadi bukan hanya untuk keluar dan menginjili. Menurut pengalaman saya, ketika saya menangani pendeta contohnya yang telah jatuh dalam dosa, di sekitar mereka terhadap komunitas yang terdapat komunitas yang lemah, yang tidak berfungsi, yang gagal dalam kasih dan kepedulian pastoral untuk melindungi pemimpin itu dari dosa dan dari dirinya sendiri. Setiap pemimpin perlu menjadi sebuah sasaran daripada pemuridan yang berkelanjutan. Setiap pemimpin perlu dikonfrontasi seringkali. Dalam saat-saat tertentu, setiap pemimpin membutuhkan penghiburan daripada Injil. Setiap pemimpin membutuhkan bantuan untuk melihat sesuatu yang tidak akan dia dapat lihat sendiri. Setiap pemimpin perlu diberikan kasih dan dorongan untuk menangani kebiasaan-kebiasaan jelek, manusia lama yang masih ada di dalam dirinya. Jika demikian halnya, maka kita tidak dapat terlalu sibuk merancang, memelihara, mengevaluasi, memberikan masukan kepada pelayanan kita sehingga kita tidak memiliki waktu untuk merawat jiwa orang-orang yang ada di dalam komunitas pelayanan kita atau komunitas kepemimpinan kita. Komunitas kepemimpinan yang sehat secara rohani berpartisipasi di dalam pertumbuhan rohani pribadi yang berkelanjutan dari setiap anggotanya. Lalu bagaimana kita hidup dengan batasan ini? Sampai kita berada di sisi yang lain nanti, mungkin di surga, saudara-saudara, kita akan terus melayani dan berhubungan dan hidup dengan batasan-batasan ini. Dan batasan-batasan itu tidak akan menghalangi apa yang akan Tuhan lakukan melalui kita dan di dalam kita. Karena semuanya adalah hasil daripada pilihan dan ciptaan Allah yang bijaksana, yang penuh dengan kasih. Apa yang telah Dia panggil untuk kita lakukan, mungkin bisa dilakukan di dalam batasan-batasan yang Tuhan telah berikan kepada kita, yang tidak akan berhasil sebetulnya kita hindari. Jadi, merupakan bagian daripada panggilan Injil untuk memiliki batasan-batasan itu dan menyadari hal tersebut di depan mata kita dan dalam percakapan kita di dalam komunitas pelayanan kita. Kita harus menahan godaan untuk hidup di luar batasan-batasan itu, untuk berasumsi bahwa kita semua menghadapi batasan-batasan kita tersebut dengan cara-cara yang rendah hati dan bijaksana. Tuhan tidak takut untuk memanggil orang-orang yang terbatas ke dalam pelayanan Injil. Jadi kita tidak perlu takut dengan kerendahan hati dan dengan pengharapan yang ada di dalam Injil. Marilah kita meletakkan batasan-batasan itu di meja dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan,
Ini adalah batasan-batasan saya, dan saya mau terus melayani Tuhan. Saya mau melakukan pekerjaan Tuhan sampai nanti Tuhan datang, dan biarlah kiranya Tuhan yang bekerja di dalam keterbatasan saya. Saudara-saudara, keterbatasan kita janganlah menjadi penghalang kita untuk kita melayani Tuhan. Tetapi marilah kita melayani Tuhan dengan keterbatasan kita, dan kita minta kepada Dia yang tidak terbatas untuk memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk melayaninya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menciptakan kami terbatas. Terima kasih Engkau yang tidak terbatas telah memberikan kepada kami hal-hal yang begitu terbatas sehingga kami boleh menggantungkan kepadamu ya Bapa yang tidak terbatas. Tuhan tolong, biarlah kiranya Engkau berikan selalu kekuatan kepada kami setiap hari untuk boleh terus melayani-Mu di dalam segala keterbatasan kami, dan biarlah kiranya Engkau dimuliakan ya Bapa. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang tidak terbatas, yang boleh menjadi sahabat dan saudara sulung kami, yang boleh menyempurnakan semua yang kami lakukan. Dan biarlah kiranya ya Bapa, pada harinya nanti ketika kami bertemu denganmu ya Tuhan, Yesus boleh ada dan memberikan kepada kami kesempurnaan tersebut sehingga kami boleh diterima oleh Allah. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur sekali lagi buat kebenaran firman-Mu ini, dan juga buat perenungan kami, dan buat apa yang boleh kami pikirkan di dalam podcast ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.